Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2731, lantai 33. Beberapa tahun lagi telah berlalu dalam dimensi khusus Celestial sejati. Setelah mengatasi tantangan di beberapa lantai, bergantian antara saat-saat tantangan ganda dan peluang ekstrim. Minos dan kedua sekutunya, yang masih hidup dalam kompetisi ini, harus membuat perubahan saat memasuki lantai ke-32. Antara lantai 21 dan 30, keadaan terus berjalan baik bagi mereka, dengan ketiganya tetap menjalankan strategi mereka di lantai bawah. Namun saat mereka melewati lantai 31, Minos dan sekutunya menyadari bahwa mereka harus berhati-hati mulai sekarang. Dengan 70 kamar yang tersedia dan 55 peserta yang tersisa. Lantai dari lantai 31 hingga 40, dari apa yang sudah dirasakan Minos di lantai 31, jauh lebih sulit daripada lantai bawah, dan bahkan menyelesaikan satu kamar saja bisa jadi sulit. Ketika mereka mencapai lantai 32, ia menginstruksikan Soli dan Forfax untuk memperlambat langkah mereka dan memanfaatkan peluang di kamar yang mereka masuki dengan lebih baik. Sekarang, saat mereka menyelesaikan kamar masing-masing dan bertemu untuk menunggu masuk ke lantai 33, mereka bertiga berkumpul, dengan Minos langsung ke pokok permasalahan tentang masalah yang akan datang. Seperti yang kuprediksi sebelumnya, saat kau memasuki ruang tantangan kedua, jika kau tidak berhasil menyelesaikannya, kau bisa kehilangan lencana dari ruang pertama yang kau selesaikan. Minos menjelaskan saat rekan-rekannya menyaksikan pertempuran yang berlangsung di lantai 32. Pada saat ini, 4 orang yang mencoba menyelesaikan ruangan kedua di lantai ini sedang bertarung melawan orang lain yang hanya menyelesaikan satu ruangan. Mereka gagal menyelesaikan ujian mereka, tetapi ada yang tidak gagal. Haruskah kita benar-benar melupakan strategi kita sebelumnya? Tanya Forfax, sambil menatap Minos dengan ragu. Minos mengangguk positif. Kita harus melakukannya, tapi kau bisa melanjutkannya jika kau mau. Aku tidak akan pergi dan akibatnya, kau tidak akan mendapatkan bantuanku. Tapi dilihat dari jumlah kamar yang akan tersedia untuk kita di beberapa lantai berikutnya, mungkin kau bahkan tidak perlu melindungi diri dari pesaing untuk kamar-kamar itu. Kemungkinan besar beberapa pesaing kita akan mendorong kita untuk mencoba memenangkan lebih dari satu kamar per lantai. Itu akan membuat kita mengambil banyak risiko dan menghadapi risiko yang semakin besar karena harus berjuang dalam keputusasaan seperti yang dilakukan orang-orang ini sekarang. Soli setuju karena dia menganalisis situasi lebih baik daripada Forfax. Minos melanjutkan, bukan hanya kita yang lebih berhati-hati. Kedua orang berbahaya itu juga lebih tenang. Aku yakin mereka menyadari hal yang sama seperti kita. Seiring tantangan yang semakin sulit, keuntungan bagi masing-masing pesaing warisan meningkat. Minos telah menyadari hal ini pada tingkat yang lebih tinggi daripada lawan-lawannya. Karena mereka telah mencapai kisaran tantangan yang mereka hadapi, peningkatan kultivasi dan fisik mereka telah meningkat secara substansial. Bahkan tanpa memaksakan diri di lebih dari satu ruangan per lantai. Ia melihat hasil yang meningkat dan mendekati titik di mana ia akan memiliki peningkatan yang sama atau bahkan lebih unggul dari tantangan ganda. Aku hanya merasa aneh bahwa kita berdiri di sana dan melihat mereka bertarung, kata Forfax dengan nada tidak nyaman. Itu tidak akan berlangsung lama, kata Minos dengan senyum pahit di wajahnya. Para pesaing yang tersisa saat ini sebagian besar masih memiliki pemahaman yang baik tentang kultivasi. Mereka harus terus maju selama beberapa lantai berikutnya, tetapi mereka akan segera gagal dan tidak punya pilihan selain menantang kita. Mulai saat ini, kita akan berjuang sampai akhir fase pewarisan ini. Minos menepuk salah satu bahu Forfax, memberi isyarat agar pria itu rileks. Sambil melirik ke arah pertempuran brutal yang tengah berlangsung, Minos merasakan hasil konfrontasi yang sedang berkembang. 2 orang lagi akan jatuh di sini. Namun, 2 orang yang selamat akan disingkirkan dari warisan. Apa yang akan terjadi pada mereka yang disingkirkan? Apakah mungkin untuk menahan diri agar tidak kehilangan semua bagian tubuh seorang Celestial sejati? Saat ia merenungkan peraturan di tempat ini, 2 orang yang berlomba mempertahankan lencana mereka atau mendapatkan lencana lawan mereka terjatuh berdarah di tengah area itu. Hanya 1 dari 4 penantang yang berhasil melepaskan lambang yang diinginkannya dari tubuh lawannya, sementara 2 orang lainnya yang masih hidup gagal. Semoga beruntung, haha, kata satu-satunya pemenang saat ia meninggalkan sisi konfrontasi dan menuju lantai berikutnya, jalan menuju lantai 33 baru saja terbuka. Menyebabkan semua pesaing yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan. Minos mengesampingkan pikiran-pikirannya beberapa saat yang lalu saat ia terbang bersama Forfax dan Soli. Membayangkan pertempuran yang akan datang, ia bersemangat untuk akhirnya menguji kekuatannya saat ini. Senang rasanya bisa maju tanpa harus khawatir tentang pertarungan terus-menerus. Namun, bagi para kultivator pada umumnya, dan khususnya bagi penggemar pertarungan seperti Minos, menghindari konfrontasi bukanlah sesuatu yang membuatnya senang.
Ia tertarik untuk melihat bagaimana lawan-lawannya telah berkembang selama bertahun-tahun, dan juga ingin memamerkan semua yang bisa ia lakukan saat ini. Kultivasiku seharusnya mencapai level 116 setelah lantai 33. Aku penasaran bagaimana keadaan teman-temanku. Mereka pasti sudah mengalami 4 dekade sejak kita berpisah. Dengan pemikiran ini, Minos berjalan ke salah satu kamar yang tersedia, penasaran dengan keluarganya, tetapi sadar bahwa ia harus fokus pada apa yang dapat ia pengaruhi. Ketika dia meninggalkan tempat ini, dia yakin dia akan melakukannya, dia akan menyelesaikan masalah kelompok itu. Waktu bagi Minos dan para pesaingnya dalam pewarisan makhluk surgawi sejati berbeda dibandingkan dengan yang ada di Zokaro. Sementara 32 tahun telah berlalu bagi mereka yang berada di Menara Surgawi Sejati, hanya lebih dari 10 tahun telah berlalu bagi kelompok Abi. Dalam 10 tahun, mereka telah menjelajahi daerah lebih jauh di timur Uzira untuk mencari peluang, mengikuti rekomendasi Leger, sambil lebih berhati-hati dibandingkan perjalanan mereka sebelumnya. Semua orang terus-menerus memikirkan Minos dan betapa senangnya jika dia bergabung lagi dengan kelompok itu. Banyak insiden telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan, meskipun kelompok itu masih utuh, 3 anggota Armans lainnya terpaksa mengorbankan parasit flash drain mereka. Bahkan Walkas dan Weni telah berjuang untuk membela kelompok tersebut, memastikan kedatangan kelompok tersebut di lokasi terakhir yang ditunjukkan oleh Legel. Di sana, sekali lagi, kelompok itu menghadapi distorsi spasial. Namun, kali ini mereka tidak mendapat bantuan Minos atau pilihan untuk menolak kesempatan tersebut. Saat mereka berada beberapa meter dari distorsi spasial, sesuatu di luar kendali mereka terjadi, dan fenomena hisapan abnormal menarik mereka ke arah distorsi spasial. Sial, Ruth berjuang keras meninggalkan sesuatu saat dia terbang tak terkendali. Temukan kami dalam masalah. Dia menandai sebuah benda yang hanya dikenali oleh Minos. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2732 menghadapi surgawi sejati. Sementara kelompok Gloria mengalami situasi aneh mereka, beberapa tahun lagi berlalu bagi kelompok yang menghadapi fase kedua dari warisan Celestial sejati. Lebih dari 55 tahun telah berlalu sejak dimulainya tantangan ini, dan kini sekelompok 33 orang masih tetap memperoleh warisan tersebut. Seperti yang diprediksi Minos sebelumnya, saat mereka bergerak maju ke lantai berikutnya hingga lantai ke-33, jumlah perselisihan untuk kamar-kamar turun menjadi 0. Namun, minat untuk menyelesaikan lebih dari 1 kamar per lantai juga turun menjadi 0. Dengan beberapa orang kehilangan nyawa karena tingginya kesulitan untuk mendapatkan 2 lencana setelah menyelesaikan 30% menara. Kemudian, individu pertama yang tidak dapat menyelesaikan tantangan apapun di lantai berikutnya perlahan muncul. Seperti mereka, pertempuran untuk mempertahankan lencana pun semakin sering muncul. Minos dan kelompoknya tidak perlu langsung khawatir tentang pertempuran ini. Sebagian besar pesaing tidak ingin menantang mereka saat ada orang lain yang melakukannya. Namun, saat mereka maju melalui menara, jumlah alternatif berkurang. Mereka yang maju bersedia menantang orang pertama yang melintasi jalan mereka. Akibatnya, Minos menghadapi pertempuran pertamanya yang lebih serius sejak ia memulai bagian kedua dari warisan ini, setelah menggunakan lebih banyak kekuatannya daripada situasi sebelumnya. Konfrontasi serius pertamanya terjadi di lantai 51, di mana hanya 4 lawan yang berkesempatan melihatnya beraksi. Forfox dan Soli telah menjalani pertempuran mereka masing-masing. Konfrontasi yang harus mereka hadapi secara terpisah ketika mereka meninggalkan kamar mereka sebelum salah satu rekan mereka meninggalkan tempat mereka sendiri. Namun, keduanya mencapai ujung lantai 55 bersama Minos dan kini bersiap untuk lantai 56. Lorong menuju lantai 56 terbuka, dan 33 individu yang tersisa bergerak maju, mendarat di area di mana 50 kamar tersedia untuk diakses. Namun berbeda dengan yang terjadi di lantai bawah, begitu sampai di sana, rombongan atau bahkan individu tanpa rombongan tidak langsung berdesakan. Kamar mana yang akan kau pilih kali ini, Minos? Tanya Forfox. Forfox tidak ingin memilih ruangan yang salah dan jatuh ke dalam situasi putus asa karena gagal. Jika itu terjadi, ia harus berjuang untuk mendapatkan lencana salah satu dari 31 pesaingnya atau mencoba satu persatu ruangan yang tidak ada yang menyelesaikannya. Mengingat sedikitnya waktu yang dimiliki untuk mengikuti alternatif terakhir ini, itu bukanlah hal yang menggembirakan. Gagal di ruangan pertama yang Anda coba tidak akan menghilangkan hak atau kekuatan apapun. Anda dapat mencoba satu persatu setiap ruangan yang tersedia hingga Anda menang. Namun, kegagalan tidak terjadi secepat kemenangan di level awal menara. Bahkan, kemenangan yang diraih dalam hitungan menit setelah memasuki satu ruangan tidak lagi terjadi. Tantangan saat ini membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan. Pada akhirnya, ketika seseorang gagal atau berhasil, terkadang lebih dari separuh waktu mereka di lantai telah berlalu, dan mereka hampir tidak dapat pergi ke lebih dari satu ruangan.
Gagal di ruangan pertama kemungkinan besar akan memaksa seseorang untuk bertarung atau gagal dalam misi dan dengan demikian tereliminasi dari seleksi. Minos menertawakan posisi rekannya. Namun, ia tidak takut dengan ruangan-ruangan di lantai ini. Setelah naik ke level 116 dan meningkatkan kualitas kemampuan-kemampuan sebelumnya sebelum warisan ini, seperti mata cerah, kemampuan pasif seni melahap, dan kemampuan naga dan serafim, Minos telah cukup berkembang sehingga tantangan-tantangan ini tidak membuatnya takut lagi. Dia memilih satu ruangan dan masuk tanpa upacara, membantu lawan dan sekutunya melakukan hal yang sama dengan pilihan lainnya. Minos memejamkan matanya dan mendapati dirinya berada di dunia terang, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan energi yang begitu padat hingga mengembun menjadi awan di sekelilingnya. Dia bisa merasakan versi alternatif dirinya di tengah level 116, dan fisik pada 80% kemajuan untuk berubah dari tingkat celestial ke tingkat absolut. Dia bisa merasakan kekuatannya dengan lebih baik dan untuk sementara mengabaikan aturan celestial sejati di balik warisan saat ini. Fase seleksi ini akan berakhir di lantai ke-78. Minos berpikir sambil memperhatikan bagaimana masa depan akan terungkap. Seperti yang terjadi di fase pertama, celestial sejati akan mempersingkat jumlah yang diperlukan bagi kita untuk mencapai akhir fase pewarisan. Di lantai ke-78, tidak akan ada lebih dari 10 pesaing yang tersisa. Ketika ia tengah berpikir, ruang khusus di dalam benaknya terurai, tak mampu menahan tekanan dari celestial sejati. Menyebabkan Minos membuka matanya dan merasakan segala keterbatasan di ruang itu, membatasi dirinya lagi pada ciri-ciri biasanya untuk berkompetisi di menara. Apa yang kau lakukan itu melanggar aturan, kau tahu? Tanya suara celestial sejati, sementara tubuh individu ini terbentuk di hadapan Minos di dalam ruangan itu. Minos menyipitkan matanya untuk pertama kalinya dalam situasi ini. Namun, dia berdiri di tempatnya, penasaran tentang apa yang diinginkan makhluk ini darinya. Jika aku bisa melakukannya, itu karena itu sesuai aturan. Aku hanya mengembangkan kekuatan yang diberikan senior kepadaku. Jawab Minos. Sang surgawi sejati tersenyum sebelum duduk bersila di lantai, membentuk sebuah meja hitam dan kecil di hadapannya. Kau benar, meski begitu, kau melampaui apa yang kujanjikan pada yang lain. Itu berarti aku telah melampaui mereka dan berada di depan mereka dalam pertikaian ini. Minos menyela makhluk di depannya sambil duduk di sisi lain meja hitam, menyadari apa yang diinginkan pria itu darinya. Anda memang percaya diri? Tidak, sebenarnya aku hanya sedang menyadari kenyataan. Minos melihat papan tulis di atas meja. Apa yang akan kita mainkan, senior? Celestial membuat lebih dari 100 buah muncul di papan itu dan berkata dengan tenang, ini adalah permainan tanpa nama. Jika kamu memahaminya di akhir ujian ini, aku akan memberimu petunjuk yang akan membantumu. Saat kau bilang ujian, apakah kau sedang membicarakan ruangan ini atau fase pewarisan itu sendiri? Minos menyipitkan matanya. Di ruangan berikutnya, aku akan bermain denganmu sampai kau mengerti permainanku. Selama kau membuatku tertarik, aku akan memberimu lencana ruangan yang kau pilih. Jika kau tidak bisa memahami permainan ini pada akhir fase pewarisan ini, kau akan kehilangan nyawamu, jantung yang tidak dapat dirusak, dan kompas Nautilus. Jika kau menang, kau akan mendapatkan tempatmu di fase terakhir pewarisan dan petunjuk yang kujanjikan padamu. Dia menjelaskan, baiklah, aku mengerti. Minos tahu ini bukanlah sebuah lamaran, melainkan sebuah tantangan yang harus ia hormati. Celestial itu memulai langkah pertamanya, penasaran untuk melihat apakah Minos akan memahaminya, bahkan tanpa menjelaskan aturan permainan. Katakan sesuatu padaku, Minos. Apakah kau tahu mengapa aku tidak memberimu kemenangan dan mengakhiri warisan ini? Tanya orang dengan kultivasi yang tak terduga, menyela jalan pikiran Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2733, jawaban dari Celestial Sejati. Mungkin aku belum meyakinkanmu, mungkin salah satu lawanku punya potensi lebih besar daripada aku untuk mengambil posisimu. Aku bisa memikirkan banyak kemungkinan, kata Minos sambil menatap papan. Mencoba memahami permainan, Celestial Sejati menggunakan sebagian besar kekuatannya saat ini untuk mencegahnya meramal masa depan dan menggunakan kemampuan lainnya. Ini adalah ujian yang harus ia selesaikan hanya dengan keterampilan interpretatifnya. Pria berambut pirang itu berkata sambil tersenyum, tidak, kau sudah meyakinkanku. Kaulah yang terbaik dalam warisan ini. Minos mengalihkan pandangannya dari papan dan menatap langsung ke True Celestial. Dia tidak menyangka akan mendapat komentar seperti itu. Itulah sebabnya aku di sini dan bukan bersama salah satu lawanmu, lanjut orang yang ada di depan Minos, menunggunya melakukan gerakan. Lalu kenapa kau tidak memilihku, senior? Tanya Minos, jelas tertarik dengan jawabannya. Jika dia bisa mengakhiri warisan ini sekarang dan memasuki alam atas, ya ampun, itu akan menjadi hal terbaik baginya. Daripada melalui semua kesulitan untuk memenangkan fase warisan ini. Lalu kembali ke Uzira dan terus menghadapi bahaya hingga ia menjadi Celestial,
akan jauh lebih baik untuk mendapatkan akses langsung ke alam atas. Minos akan memilih jalan yang lurus ini tanpa berpikir dua kali. Dia tahu pasti ada masalah yang bermasalah di alam atas. Namun, dia lebih suka menangani masalah ini daripada harus menunggu dan menghadapi banyak masalah terlebih dahulu. Karena kau lemah, kau bisa mati kapan saja. Pria berkulit semi-transparan itu tertawa, menyadari bahwa, dibandingkan dengan yang lain, Minos sangat kuat. Namun untuk menggantikannya, pemuda di depannya perlu meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Dapatkah Anda bayangkan di tingkat mana saya berada? Tanya pemilik warisan. Tidak, di atas level 125, hanya itu yang bisa kulihat, senior. Dia mengangguk, aku berada di level 128, mendekati puncak alam semesta. Sampai kau mampu menangani ancaman di levelku, kau tidak akan siap. Dan sampai saat itu, kau bisa mati kapan saja. Jadi aku tidak akan memilihmu sampai kau siap. Yang lainnya seperti asuransi, desah Minos. Bisa dibilang begitu. Pria itu tertawa, melihat ke samping dan melihat masing-masing dari 32 orang yang menghadapi tantangan. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan lebih baik dalam posisiku daripada kamu. Anda mungkin menangani beberapa aspek dengan lebih baik dan memiliki prospek yang lebih baik daripada mereka, tetapi Soli atau Forfox mungkin secara keseluruhan lebih baik daripada Anda. Saya akan menerima mereka jika Anda gagal. Itu masuk akal, Minos mendesah, memikirkan tantangan di dalam dan di luar warisan ini. Semua yang dibicarakan Celestial kepadanya masuk akal. Bagaimana dia bisa dipilih sekarang jika bahkan individu di luar warisan bisa mengalahkannya? Karena kita sedang berbicara, senior, ada sesuatu yang ingin ku ketahui. Minos mengalihkan topik pembicaraan, menyadari bahwa berinvestasi dalam hal itu tidak akan membawanya jauh. Sebagian dari dirinya juga tidak yakin mengapa Celestial sejati memberitahunya hal-hal ini, jadi dia mundur. Apa yang ingin kau ketahui? Celestial sejati melihat Minos membuat gerakan pertama dalam permainan. Tertarik pada bagaimana manusia berambut putih itu tidak membuat gerakan yang salah, hasil yang paling mungkin terjadi. Menemukan kompas Nautilus memang merupakan keberuntungan besar. Sayangnya, aku tidak dapat mengendalikannya, jika tidak, permainan ini akan lebih kejam kepadamu. Dia merenung sambil melihat melalui tulang-tulang Minos dan melihat bagian tubuh seorang rekannya dari alam atas. Berbeda dengan hati abadi milik Minos, kompas Nautilus milik Celestial sejati lain, seseorang yang bahkan lebih rumit daripada pria berambut pirang di depan warisan saat ini. Apa tujuan Celestial sejati dalam mengatur pewaris? Minos menanyakan salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang dimilikinya tentang bagaimana segala sesuatu bekerja di alam semestanya. Jika aku bilang itu untuk membuatku lebih kuat, apakah kau akan percaya? Jawabnya dengan sebuah pertanyaan. Membuatmu lebih kuat, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Jika Anda menginginkan rinciannya, lanjutkan ke tahap berikutnya dari warisan saya. Namun, ya, itu bisa membuat saya lebih kuat. Dari sudut pandang Anda, itu seperti metode kultivasi bagi kita. Jika Anda memenangkan warisan ini, Anda tidak akan menjadi pewaris pertama saya, atau yang terakhir. Dan pada akhirnya, Anda juga akan mencari pewaris untuk memperkuat diri Anda. Perkataan Celestial sejati itu mengungkapkan namun hanya sedikit artinya. Ada orang lain yang telah melalui apa yang sedang kita alami. Tampaknya alam atas tidak sepi seperti yang kubayangkan sebelumnya. Minos mempertimbangkan implikasinya. Apakah kamu benar-benar abadi? Minos menanyakan pertanyaan berikutnya dari daftar keraguan terbesar yang dimilikinya. Tidak, tergantung. Pria itu segera mengoreksi dirinya sendiri. Aku tidak punya harapan hidup, jika itu yang ingin kau ketahui. Tapi aku bisa terbunuh jika makhluk level 129 mengejutkanku. Satu-satunya makhluk abadi sejati adalah kultivator level 130. Tapi mereka adalah cerita yang sama sekali berbeda dari kita. Mereka menentang kenyataan, dan bahkan di alam atas, mereka adalah legenda. Apa arti alam semesta bagi Celestial sejati? Minos merasakan beratnya jawaban pria itu dan melanjutkan. Metode kami untuk menjadi lebih kuat. Anehnya, pria berambut pirang itu menjawab langsung, tanpa teka-teki. Kembali ke masalah untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana cara kerjanya? Tapi aku takut jika aku memberitahumu lebih banyak, kau harus menunjukkan bahwa kau pantas mendapatkannya. Ujian di ruangan ini hampir berakhir. Sudah waktunya bagimu untuk pindah ke lantai berikutnya. Minos kehilangan jejak waktu ketika tiba-tiba ia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Celestial sejati, di mana ia melihat sesuatu yang membuat mata dan mulutnya terbelalak. Di balik tempat ia berada selama ini terdapat jam pasir yang seluruhnya berwarna emas, tetapi 100 kali lebih besar dan lebih kuat daripada yang ia tunjukkan saat menggunakan kemampuan ilahinya. Bagaimana ini mungkin? Minos bertanya setelah melihatnya, tetapi Celestial sejati sudah tidak ada di sana untuk menjawab, dan tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Apa rencana senior?
Tanya seorang bawahan dari True Celestial setelah melihat pria itu kembali ke lantai 100. Kau bahkan meniru kemampuan anak laki-laki itu. Itu hanya rangsangan. Mari kita lihat apakah itu bisa membangkitkan sesuatu dalam dirinya, kata pria berambut emas itu. Anak itu melihat akhir ujianku, Hufi. Aku harus mengawasinya dengan ketat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2734, Demonstrasi Kekuatan Minos, 1. Di lantai 61, persaingan mulai ketat. Dengan gugurnya 6 lawan di beberapa lantai terakhir, Minos semakin dekat untuk melawan pesaing utama. Kini, dengan hanya tersisa 27 pesaing, fase pewarisan saat ini tengah ditujukan kepada individu terakhir yang akan bersaing di tahap akhir perlombaan untuk mendapatkan tempat di alam atas. Minos melanjutkan perjumpaannya di setiap lantai baru yang dilewatinya, memperoleh kesempatan untuk berbicara dengan Celestial sejati di balik warisan ini seiring bertambahnya kekuatan. Dia tidak perlu lagi bermeditasi untuk berkultivasi, sehingga kekuatannya terus meningkat, dengan setiap fitur keberadaannya secara bertahap berkembang ke tingkat berikutnya. Saat dia meninggalkan ruangan tempatnya melakukan tantangannya di lantai 61, Minos hampir mencapai level 117, meskipun dia masih berkultivasi di level 115, sama seperti rekan-rekannya. Ia mendapati aula di lantai 61 hampir kosong, karena ia adalah salah satu orang pertama yang menyelesaikan tantangannya di lantai itu. Sambil melihat ke sekeliling, Minos melihat bahwa dari 40 ruangan di sana, hanya 19 yang menunjukkan lampu hijau, sementara yang lainnya berwarna putih, yang menunjukkan bahwa ruangan-ruangan itu masih perlu dirampungkan. 8 ruangan, beberapa di antaranya berwarna putih bersih, pintunya tertutup, sementara 13 ruangan lainnya terbuka, tersedia bagi siapa saja yang ingin menantang mereka. Sepertinya lantai berikutnya hanya akan memiliki 19 peserta, pikir Minos dalam hati. Setiap 10 lantai, jumlah ruangan yang tersedia bagi peserta untuk menguji kemampuan pemahaman mereka berkurang 10. Namun seiring dengan berkurangnya jumlah ruangan, tingkat kesulitan setiap tantangan yang ada pun meningkat. Dengan setiap lantai baru yang diakses, menaklukkan ruangan menjadi lebih sulit, tetapi ketika jumlah ruangan berkurang, tingkat kesulitan untuk menyelesaikannya pun semakin meningkat. Kita akan mencapai lantai ke-71 dengan jumlah yang hampir minimum untuk fase pewarisan ini. Bukan tanpa alasan aku meramalkan akhir dari pewarisan ini jauh sebelum lantai ke-100. Minos merenung. Dengan setiap berkurangnya jumlah kamar yang mereka lewati di sepanjang menara, semakin banyak orang yang tertinggal. Dengan berkurangnya jumlah orang, Minos tidak dapat menahan napas lega, merasa bahwa sudah tiba saatnya baginya untuk pulang. Mengenai apa artinya ini, pertempuran yang lebih sering dan lawan yang lebih kuat, dia tidak begitu khawatir. Meskipun pertempuran itu sulit dan mampu mendorong semua orang hingga batas maksimal. Dia telah mencapai titik di mana, bahkan ketika didorong hingga ekstrim, dia tidak kehilangan ketenangan dan keyakinannya akan kemenangan. Aku akan segera kembali ke Uzira. Kuharap Abi dan yang lainnya tidak mengalami berlalunya waktu seperti yang kualami. Bagaimanapun, 1 hari di Uzira sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan masalah. Semakin dekat ia dengan akhir tantangan, semakin ia memikirkan keluarganya dan rencananya untuk Uzira. Percakapan dengan Celestial sejati membuatnya lebih memikirkan alam atas. Tetapi tempat itu masih jauh. Dia mungkin masih memerlukan waktu berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun, untuk sampai ke sana. Saat sedang memikirkan hal ini, Minos melihat salah satu orang yang gagal mendapatkan lencananya di lantai 61 meninggalkan ruangan dengan perasaan kalah. Saat pandangan mereka bertemu, mereka berdua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun salah satu dari mereka tidak bisa melihat masa depan. Minos berkata kepada lelaki itu, jangan lakukan itu. Tunggu saja yang lain, atau kau akan menyesalinya. Namun, alien yang baru saja gagal dalam upaya terakhirnya di lorong-lorong area itu tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan dan mencari Minos. Tanpa lencana, ia akan gagal dalam misinya dan kehilangan semua yang dimilikinya, bahkan mungkin nyawanya. Jika dia menunda, kelompok pemenang akan bersatu untuk mencegah orang seperti dia mengumpulkan lencana milik orang lain, jadi dia perlu bertindak saat dia punya waktu berdua dengan Minos. Itu keputusan terburuk untukmu. Minos melangkah maju, membiarkan musuh menyerangnya dari udara, sementara dia tampak tidak tertarik. Pria yang menyerangnya, makhluk yang mampu meniru kekuatan targetnya, sesuatu yang selalu ditakuti Minos, datang kepadanya dengan pedang hitam yang tampaknya mengandung kekuatan lubang hitam. Sungguh mengagumkan, Minos tidak dapat menyangkal bahwa kemampuan makhluk ini untuk meniru dan mengubah keterampilan orang lain menjadi sesuatu yang unik sungguh luar biasa. Namun, sejauh ini ia telah melalui banyak tantangan dan tahu persis batas kekuatannya. Dengan menggabungkan kedua kemampuannya dari teknik di balik lubang hitam, Minos menjadikan energi lantai itu miliknya sendiri, sementara energi yang terkumpul dalam serangan musuh tidak lagi menjadi milik alien dan jatuh di bawah kendalinya. Tanpa harus berbuat banyak,
Minos mengendalikan esensi spiritual alien tersebut, membuatnya kehilangan bentuk yang meniru kekuatannya. Pedang hitam musuh kehilangan kekuatannya, menjadi bilah pedang biasa sebelum mencapai tubuh Minos. Saat menyentuh salah satu bahu Minos, alien itu merasa seakan-akan ia telah menghantam batu terkeras di jalannya, dan seketika merasakan tangannya terbuka saat senjatanya yang terbuat dari energi kristal hancur. Dengan jentikan satu tangan, Minos memukul pipi kanan musuhnya dengan bagian luar tangannya. Pukulan itu sungguh kuat. Dengan suara keras, tubuh musuh terbanting ke salah satu dinding di area tersebut, dan dia menjerit kesakitan sambil jatuh berlutut di tanah. Serangan yang mampu membunuh Supreme level 116 tidak cukup untuk membunuh lawan itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mampu mencapai lantai 61. Minos menyadari betapa hebatnya musuh yang mampu menahan serangannya dan bertahan hidup tanpa konsekuensi yang lebih drastis. Namun, pukulan Minos tidak hanya bersifat fisik. Sementara dia merasakan sakit di wajahnya, seolah-olah setiap tulang di wajahnya telah patah, alien itu merasakan panas dalam yang semakin kuat. Beberapa saat kemudian, saat beberapa pintu di area sekitarnya terbuka, tubuhnya terbakar. Api perak melahap bagian terlemah dalam hidupnya, mula-mula menghapus pakaian dan rambutnya, lalu menggerogoti dagingnya seakan-akan dia terbuat dari kertas. Menghadapi cahaya drakonik Eden, tidak banyak kultivator dengan kekuatan seperti Minos yang mampu menahan keterampilan semacam itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, satu-satunya yang tersisa dari tubuh lawan itu adalah barang-barang simpanannya, yang dengan cepat terbang ke salah satu tangan Minos setelah kematian makhluk itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2735, Demonstrasi Kekuatan Minos, 2. Mengambil item penyimpanan luar angkasa ke-6 yang telah dikumpulkannya selama fase pewarisan ini, Minos kurang memperhatikan isi artefak baru di tangannya. Dia melihat 3 orang meninggalkan kamar mereka, satu di antaranya meninggalkan kamar yang sepenuhnya hijau. Sedangkan yang lainnya meninggalkan kamar yang mirip dengan kamar yang ditinggalkan oleh pesaing yang baru saja meninggal itu. Minos memandang mereka bertiga dan membuat mereka merasakan perubahan realitas di sekitarnya, membawa mereka ke dunia vulkanik yang terbakar, di mana 6 naga meninggalkan punggungnya. Masing-masing sayapnya menjadi makhluk yang berbeda. Kultivasi salah satu dari mereka tiba-tiba menurun, sementara kekuatan Minos meningkat, menyebabkan mereka bertiga gemetar sesaat setelah menginjakkan kaki di luar kamar mereka. Sementara itu, gravitasi membuat mereka jatuh berlutut di lantai di bawah tatapan mata emas Minos. Kau ingin menantangku? Suara Minos membuat hati mereka bertiga bergetar, terutama si alien yang baru saja memenangkan tantangannya dan tidak ingin mendapat masalah. Melihat mereka menganggukkan kepala sebagai tanda tidak ingin mendapat masalah, Minos memeluk mereka sedikit lebih erat sambil merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melihat seorang individu yang masih berusaha menyelesaikan satu ruangan di lantai ini berhasil dalam tantangannya beberapa saat sebelum pembukaan lantai 62. Pada saat yang sama, seorang individu akan gagal menyelesaikan ruangannya dalam beberapa saat dan akan menyerang Forfax dengan serius segera setelahnya. Minos masih bersekutu dengan Forfax dan Soli dan meskipun mereka adalah pesaingnya untuk tahap selanjutnya dari warisan, jika mereka bertahan sampai akhir menara ini, dia tidak akan membiarkan mereka jatuh di sana. Sambil menjaga situasi tetap terkendali dengan ketiganya, dia bergerak, berjalan sangat cepat, sehingga tampak seolah-olah dia telah berteleportasi ke sisi lain ruangan. Begitu cepat, orang yang telah memenangkan kamarnya dan baru saja jatuh di bawah pengaruh kekuatan Minos bertanya pada dirinya sendiri dengan kaget. Saat Minos muncul di posisi barunya, pedang emas terbentuk di udara di depannya, sebelum dia menyerang pintu yang terbuka segera setelahnya. Orang yang berencana menyerang seseorang dan mendapatkan lencana terkejut saat berhadapan langsung dengan Minos tepat saat dia meninggalkan ruangannya yang rusak. Apa? Teriaknya saat wajahnya menjadi lebih pucat daripada sebelumnya setelah 2 kali gagal berturut-turut di lantai 61. Minos lalu menghunus pedangnya ke tubuh sasarannya, membunuh satu lawan lagi dalam fase pewarisan ini. Benda penyimpanan luar angkasa lainnya jatuh ke tangannya dan dia mengalihkan perhatiannya ke 5 orang yang sedang mengawasinya sekarang. Kalian boleh bertarung satu sama lain, tetapi jangan libatkan aku atau teman-temanku. Dengan kata-kata itu, Minos mengumpulkan kekuatan level 117 miliknya, yang akan bertahan beberapa menit sebelum berangsur-angsur kembali normal. Sementara itu, orang yang dipinjamnya untuk diolah menemukan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Karena lemah, ia segera dibunuh oleh salah satu pesaing yang berhasil di lantai ini. Sementara yang lainnya bertarung, Minos duduk menunggu Forfax dan Soli, yang akan berhasil meninggalkan kamar mereka masing-masing dalam 10 menit ke depan. Keduanya akan mendapati sekutu mereka sedang duduk dengan tenang di sudut area tersebut saat mereka meninggalkan kamar mereka, sementara pertempuran yang sulit diikuti berkecamuk menjauh darinya. Tak lama kemudian, ruangan-ruangan yang tersisa akan terbuka dan konfrontasi yang terjadi di area itu akan berakhir. Dari 27 pesaing yang memasuki lantai ke-61,
20 di antara mereka akan melanjutkan ke lantai ke-62, jumlah yang lebih rendah dari yang diprediksi oleh Celestial sejati akan ada di bagian warisan ini. Tetapi fase pewarisan saat ini telah dimulai dengan lebih sedikit pesaing daripada yang ia harapkan, dan salah satu calon ahli warisnya telah jauh melampaui harapannya. Saat lorong menuju lantai 62 terbuka, suara pemilik warisan bergema di benak semua pesaing yang tersisa. Ujian ke depan akan sedikit lebih sulit daripada yang saya persiapkan sebelumnya. Namun, itu tidak akan terjadi sampai lantai ke-100. Bagian warisan ini akan berakhir ketika hanya tersisa 10 peserta. Beberapa di antara mereka saling memandang dengan hasrat untuk bertempur dan membunuh separuh dari jumlah mereka dan dengan demikian menghabisi warisan itu untuk selamanya. Namun, yang lain yakin dengan kemampuan pemahaman mereka untuk terus maju hingga akhir tantangan. Mereka ingin bertahan selama mungkin dalam fase pewarisan ini agar dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan di tempat ini sebaik-baiknya. Di antara mereka, Minos dan Soli lebih suka tantangan itu berlangsung selama mungkin. Namun, meskipun beberapa dari mereka ingin langsung bertarung, peraturan melarang mereka bertarung sebelum mencoba satu ruangan di lantai baru yang baru saja mereka masuki. Jadi, setiap orang akan memasuki salah satu dari 40 ruangan di lantai 62 dengan cepat. Saat memasuki kamar nomor 15, Minos kembali bertemu dengan pria berambut pirang di belakang barang pusaka itu. Dia segera duduk di depan Celestial sejati dan menggerakkan satu buah bidak di papan yang telah mereka gunakan untuk bermain selama beberapa tahun terakhir. Saya khawatir saya sudah memahami permainan Anda, senior, kata Minos setelah melihat gerakan lawannya dalam permainan aneh yang mereka mainkan. Pria berambut pirang itu tersenyum dan bertanya, "Begitukah? Katakan padaku, Minos, apa tujuan dari tantangan ini?" Saya akan mengatakan bahwa tantangan ini adalah replika dari apa yang dilakukan oleh para pesaing saya dan saya di menara Anda. Senior, tujuannya adalah untuk mengatasi batu-batu yang menghalangi jalan, menjadi lebih kuat, dan mencapai apa yang diperlukan untuk menemukan jalan keluar. Dia menunjukkan bagian tengah papan. Tapi itu belum semuanya. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang dapat Anda lakukan dan meningkatkan keterampilan kami ke tingkat yang dibutuhkan agar kami dapat mencapai prestasi serupa. Singkatnya, ini tentang memahami posisi Anda dan membuktikan bahwa Anda mampu menggantikannya. Mendengar perkataan Minos, Celestial sejati berdiri dari tempatnya duduk. Sejujurnya, dia tidak menyangka Minos akan menyelesaikan permainan ini secepat itu, tetapi keunggulan pesaing di depannya bukanlah masalah. Bukan tanpa alasan kau mengelak dari kemampuanku dan meramalkan berakhirnya fase pewarisan ini. Ia membentuk sesuatu dengan kekuatannya sebelum memberikannya pada Minos. Bagus sekali, kamu telah memenangkan permainan dan sekarang aku harus memberimu hadiah dan tipmu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2736, lokasi bagian lain dari tubuh surgawi. Selain lambang ruangan tempat ia berada, Minos juga menerima liontin yang segera tergantung di lehernya. Apa ini? Minos merasakan ada sesuatu yang berbeda pada liontin itu. Pria pirang itu tertawa, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu hal yang baik, lupakan saja keberadaannya untuk saat ini. Itu tidak akan berguna di sini atau di Uzira. Melihat ekspresi terkejut di wajah Minos, lelaki itu tertawa. Apa, kau pikir aku tidak tahu dari mana kalian berasal? Atau lebih tepatnya, dari mana kalian pergi sebelum datang ke sini? Haha, Minos, kau benar-benar menarik. Minos mengoreksi ekspresi terkejutnya, menyingkirkan liontin True Celestial untuk menatapnya. Bagaimana dengan tip yang akan kau berikan padaku? Kau orang yang terburu-buru. Kau harus santai saja, nak. Tapi itu akan beres pada waktunya. Kau masih anak-anak dibandingkan denganku. Pria itu menyingkirkan senyumnya beberapa saat yang lalu sambil mengubah nada bicaranya. Tips Anda akan menuntun Anda ke sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Itu akan tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan bagian dari tubuh Celestial sejati. Secara khusus, lokasi yang akan saya bicarakan dengan Anda ini memiliki bagian dari Celestial sejati yang lebih kuat dan lebih kuat dari saya. Seseorang yang telah mencapai puncak absolut dari alam atas. Dia hidup selama lebih dari 10 juta tahun dan menangani penciptaan beberapa dunia dan banyak bentuk kehidupan. Ketika dia menghilang, rumor bahwa dia telah menjadi mutlak menyebar ke seluruh alam atas dan bahkan mencapai beberapa tempat di alam semesta Anda. Jika kau menemukan bagian tubuh terakhirnya dan berhasil, kemungkinan besar kau akan memasuki alam atas bersama keluarga dan teman-temanmu. Jika tidak, kau akan mati. Tidak ada alternatif lain. Saat kau mengikuti petunjukku, nasibmu akan berada di antara dua kemungkinan ini. Kau bisa mengucapkan isyarat itu. Minos tidak ragu sedikit pun. Celestial sejati menyipitkan matanya saat ujung bibirnya terangkat. Baiklah, di duniamu saat ini, Zokaro, ada sebuah perkamen yang hilang di titik penting di laut yang beringas. Dari sana, kau bisa mendapatkan lokasi yang mungkin dari apa yang kuceritakan kepadamu.
Seseorang yang pergi ke Zokaro dan kemudian mencoba peruntungannya untuk pergi ke Uzira adalah penduduk asli daerah tempat harta karun ini berada. Mereka tidak tahu, karena mereka tidak ditakdirkan untuk tahu. Namun, mereka membawa serta barang yang berisi lokasi harta karun ini. Anda akan menemukan gulungan ini di tempat yang sama di mana Anda akan melawan kematian. Di sana Anda hanya perlu 2 langkah untuk mendapatkan item tersebut. Pada akhirnya, hanya akan ada pesaing Anda yang tersisa di dunia tempat gulungan ini akan membawa Anda. Setiap langkah akan membawa risiko kematian. Namun, jika Anda berhasil menyerap sisa-sisa celestial sejati itu, kisah Anda akan berubah dari air menjadi anggur. Peluang Anda untuk menyelesaikan warisan saya akan meningkat hingga 80%. Minos mendengarkan dengan penuh perhatian, jelas dipenuhi dengan keinginan untuk mencapai bagian lain dari tubuh celestial sejati. Esensi seperti itu semakin berkontribusi pada pertumbuhan para kultivator saat mereka bergabung dalam tubuh yang sama dengan esensi lain dari alam atas. Minos hampir yakin bahwa jika ia menyerap satu lagi esensi ini, ia akan menaikkan mutu kualitas fisiknya ke mutu mutlak. Pada saat itu, hanya seorang celestial yang mampu menantangnya di Zokaro. Baiklah, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan mengenai hal itu di masa depan, gumam Minos, lebih banyak menjawab pada dirinya sendiri daripada pada celestial sejati berambut emas di depannya. Kau pasti akan berhasil, haha, kata lelaki itu saat tubuhnya perlahan menghilang. Nikmatilah akhir dari warisan ini. Gunakan waktu yang tersisa di sini untuk berkultivasi ke tingkat berikutnya. Aku ragu ada pesaingmu yang akan mengalahkanmu sekarang, tetapi berhati-hatilah. Kekalahan terbesar datang dari tempat yang paling tidak kita bayangkan. Tak lama kemudian Minos tinggal sendirian di ruang kultivasi itu. Tanpa membuang waktu, ia menutup mata dan mulai mempelajari teknik yang diberikan pecahan jiwa level 124 sebelumnya. Dia sudah mempelajarinya dan bahkan mengubahnya menjadi sebuah keterampilan. Kekuatan yang mampu memanipulasi dimensi masuk akal baginya, dan dia jelas senang mempelajari teknik semacam itu. Namun sekarang dia lebih tertarik pada cara mengubahnya menjadi versi yang akan memberikan penggunanya sesuatu yang mendekati keterampilan daripada teknik. Jika dia dapat melakukan ini, dia akhirnya dapat membantu istri-istrinya dan anggota keluarganya untuk mengembangkan teknik mereka menjadi keterampilan. Bahkan tanpa harus memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan warisan seperti yang sekarang. Waktu berlalu dan Minos meninggalkan ruangan yang dimasukinya di lantai itu, tempat ia menyelesaikan tantangan pemahaman celestial sejati jauh lebih awal dari yang diharapkan. Ketika dia bertemu dengan 19 pesaing yang tersisa selain dirinya, Minos melihat pertarungan baru berkembang di lantai itu, sesuatu yang telah dia duga akan muncul. Sebagian pesaing ingin menyingkirkan lawan sebanyak mungkin sehingga fase pewarisan dapat berakhir sebelum mereka gagal di ruangan berikutnya. Namun tidak seperti di lantai sebelumnya, Minos tidak harus bertarung. Atau lebih tepatnya, musuh-musuh menjadi takut padanya dan menerima gagasan bahwa ia akan menjadi salah satu dari 10 orang terakhir dalam warisan ini. Forfox dan Soli akan bergabung dengan Minos untuk membicarakan kesulitan yang mereka hadapi di level ini. Tetapi mereka perlahan-lahan menjadi lebih berhati-hati tentang apa yang mereka katakan satu sama lain. Dengan setiap perselisihan baru di antara musuh-musuh mereka, hari ketika salah satu akan melawan yang lain pun semakin dekat. Pada tahap pewarisan berikutnya, tidak ada ruang bagi mereka untuk menjadi sekutu sementara. Namun, masih ada beberapa lantai lagi yang harus mereka lalui. Bahkan dengan jatuhnya 3 orang di lantai itu, masih akan ada 17 kultivator yang tersisa di akhir lantai ini, saat jalan menuju lantai berikutnya terbuka. Kelompok yang beranggotakan 17 orang itu maju ke depan, masing-masing dari mereka saling memandang. 5 di antaranya yakin bahwa mereka akan menjadi finalis dan saling memandang karena tahu bahwa mereka akan menjadi musuh bebuyutan di tahap akhir pewarisan. Sementara itu, yang lainnya tahu bahwa mereka masih bisa bersaing satu sama lain dan sedang melihat lawan yang akan mereka bunuh di lantai berikutnya atau siapa yang akan segera membunuh mereka. Bagaimanapun, dengan perubahan ini, kelompok tersebut akan maju di saat-saat terakhir mereka dalam warisan ini dan segera hanya akan tersisa 12 pesaing saat mereka memasuki lantai ke-67. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2737, tempat yang jauh dan kejam. Di 6 lantai berikutnya menara True Celestial, jumlah korban hampir tidak bertambah. Dari 12 orang yang tersisa di lantai 67, 11 di antaranya berhasil naik ke lantai 73. Setelah fase pembunuhan sebelumnya, ketika True Celestial mengumumkan akhir lebih awal dari tantangan menara, para pesaing yang tersisa menjadi takut untuk bertarung dan mati ketika mereka begitu dekat dengan kemakmuran. Sekalipun mereka bukan yang paling mungkin mendapat warisan Celestial sejati. Mereka bisa kembali ke dunia masing-masing dan hidup damai selama beberapa abad atau bahkan ribuan tahun, mengingat sulitnya mencapai level 125. Sementara itu, mereka yang hampir pasti masuk finalis adalah mereka yang paling ingin memperpanjang warisan mereka.
Mereka tidak akan bertarung atau membunuh lawan mereka dengan sembarangan pada titik ini. Masuk akal untuk mendorong tantangan hingga batas maksimal dan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memperkuat diri. Minos, misalnya, telah mencapai level 118 dengan mampu memperoleh warisan sejauh itu, sementara fisik surgawinya telah maju lebih dari 90% ke tingkat absolut. Dia yakin bahwa jika dia bisa mencapai lantai 100, dia akan menyelesaikan peningkatan kualitas ini dan mencapai level 119. Namun, penglihatannya sebelumnya menunjukkan kepadanya bahwa tantangan ini akan berakhir di beberapa lantai berikutnya. Jadi dia tidak memiliki harapan bodoh untuk akhir dari warisan ini. Ia bersemangat untuk melangkah maju, matanya sudah tertuju pada orang buta dan sayuran berakal budi. Keduanya adalah elemen warisan yang paling berbahaya untuk pertemuan mereka berikutnya, juga untuk perburuan di seluruh alam semesta. Minos memperhatikan mereka, sama seperti mereka memperhatikannya, masing-masing dengan rencana mereka sendiri untuk abad-abad setelah berakhirnya fase pewarisan ini. Dengan demikian, mereka mendekati level yang menentukan, di mana, melalui kegagalan pemahaman, pewarisan akan diselesaikan. Tidak akan ada pertempuran terakhir. Fase pewarisan saat ini akan berakhir saat seseorang gagal memenuhi persyaratan menara untuk maju. Sementara itu, di Uzira, di tengah benua, di area yang dikuasai keluarga penguasa negeri ini, sekelompok mayat hidup berjalan perlahan melewati apa yang tampak seperti gurun. Makhluk dari sedikitnya 50 spesies berbeda berkumpul di sekitar, tubuh mereka sebagian hancur. Beberapa mengenakan benda yang menutupi kulit atau sisik mereka, sementara yang lain memiliki senjata yang tertanam di tubuh mereka. Kabut hitam menutupi sebagian tanah, sehingga sulit untuk melihat dari jarak jauh. Mereka berbaris perlahan-lahan, mengikuti formasi yang kacau, tetapi membawa mereka ke arah yang sama. Sementara itu, mulut mereka berbentuk tidak alami, dengan cairan gelap mengalir keluar, dengan ekspresi ngeri terbentuk di wajah mereka. Pada jarak yang aman dari makhluk-makhluk ini, sekelompok makhluk asli mengawal mereka. Gerombolan mayat hidup sedang kembali ke rumah, kata seseorang melalui komunikator yang mampu menjangkau jarak puluhan kilometer. Dimengerti, kami akan memberitahu pimpinan, sebuah suara mekanis menjawab dari perangkat di tangan orang yang baru saja mengirim pesan. Saat kelompok itu mengamati gerombolan mayat hidup, tiba-tiba sesosok mayat berjalan berhenti, mengarahkan mata putihnya ke arah tertentu, reaksi yang tidak biasa. Setelah mayat pertama, hanya butuh 20 menit bagi semua makhluk hidup lainnya untuk menunjukkan reaksi yang sama persis, membuat para pengamat khawatir. Ada yang salah, kata orang yang sama tadi saat ia mengirim pesan ini ke perwakilan kelompoknya yang jauh. Ada yang terjadi. Para mayat hidup merasakan sesuatu. Apakah ada makhluk hidup dalam jangkauan mereka? Tanya suara mekanis itu saat individu level 117 itu merasakan jantungnya bergetar. Gerombolan mayat hidup seperti ini bukanlah hal yang mudah. Jika mereka lepas kendali dan menjadi kacau, mereka harus mengerahkan banyak kekuatan untuk menahannya. Adapun untuk melenyapkan mereka, ya, itu tidak mungkin. Dengan begitu banyak makhluk mayat hidup dalam kelompok itu, beberapa di antaranya cukup kuat untuk melawan supremes tingkat menengah, melenyapkan mereka akan menjadi hal yang mustahil. Oh, sial! Tiba-tiba individu yang berkomunikasi dengan kelompok yang jauh itu berteriak saat ia melihat makhluk-makhluk itu berlari ke arah yang sama, tetapi mereka sekarang bergerak dengan tertib. Seperti satu batalion yang bergegas kembali ke markasnya. Tetapi mereka tidak kembali ke rumah mereka, melainkan ke arah yang belum pernah dilihat oleh kelompok yang menonton mereka sebelumnya. Kode merah, tsunami mayat hidup, teriak orang itu, memicu protokol khusus dari tanah Zokaro yang kaya namun juga terkutuk ini. Sementara itu, di suatu tempat yang gelap, mirip gua, suara tetesan air yang jatuh di bawah batu terdengar di tengah suara napas yang berubah-ubah dan jeritan kesakitan dari mereka yang terkurung di sana. Batu-batu mengelilingi tempat bawah tanah ini, suatu area yang begitu luas sehingga dapat dengan mudah menjadi bangunan perumahan dengan beberapa ribu penduduk. Namun, tempat itu tidak akan pernah menjadi tempat tinggal. Dibangun dengan batu hitam dan hampir tidak ada dekorasi, tempat itu hanya diterangi oleh obor yang ditempatkan di tempat yang jarang. Di dalam sel-sel individual, individu-individu dari berbagai ras dipenjara, dirantai ke dinding, sementara air menetes dari atas kepala mereka. Beberapa tidak sadarkan diri, sementara yang lain merasakan bagian-bagian tubuh mereka dihancurkan oleh para penculiknya, tubuh mereka menjerit kesakitan dan kasihan. Penyiksaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun telah melampaui batas yang dapat mereka terima. Sementara itu, dari salah satu sel di tempat ini, kabut hitam keluar. Berasal dari tubuh seorang wanita, kini mengenakan tudung di atas kepalanya, dan sarafnya dilengkapi elektroda yang terhubung ke tubuhnya. Namun dia sudah lama kehilangan rasa sakitnya. Datanglah padaku. Dia mengulangi kata-kata yang sama yang telah diucapkannya selama 15 tahun terakhir, suaranya lemah.
Sementara kultivasinya di level 115 hampir mustahil untuk disadari dalam kondisinya yang lemah saat ini. Para penjaga yang bertugas di unit itu tetap pada pendirian mereka, mengabaikan upaya sia-sia dari lebih dari 5.000 tahanan mereka. TSK, penyerbu, kalian akan menjalani hari-hari terakhir kehidupan kalian yang korup di batu terkutuk, kata seorang penjaga saat mendengar teriakan ngeri. Jangan banyak berteriak, kau akan membuat para pendatang baru takut. Diikuti oleh suaranya yang bergema di seluruh penjara, tawa jahat menyebar saat sekelompok narapidana baru memasuki unit tersebut. Disambut dengan aura mengerikannya. Di tempat ini, seseorang tiba-tiba melihat ke tanah, membuka matanya, dan berteriak. Nasib kita akan datang, diam, penjaga, nasib kita akan menyelamatkan kita. Penjaga, bungkam dia. Tepat pada saat itu, jeritan kesakitan seorang wanita memenuhi tempat itu di tengah suara cambukan. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2738, akhir dari fase warisan kedua. Di ujung lantai 77 menara dimensi khusus Celestial sejati. Minos meninggalkan kamarnya setelah mengambil kesempatan untuk berkultivasi dan mempelajari tujuannya saat ini, menunggu jalan menuju lantai berikutnya terbuka. Warisan akan berakhir di lantai 78. Dia teringat apa yang dia rasakan sebelumnya saat matanya beralih ke 3 ruangan yang masih harus diselesaikan di lantai saat ini. 8 ruangan lainnya, termasuk ruangannya sendiri, sudah bersinar hijau, sementara beberapa ruangan sudah terbuka dan yang lainnya tertutup, para penggunanya memanfaatkan peluang yang ada. Dari 3 ruangan yang tersisa, 1 di antaranya adalah yang dipilih oleh Forfax. Apakah orang ini akan berhasil? Minos bertanya-tanya, tanpa menggunakan kekuatannya untuk mengetahui hasil akhir dari fase seleksi ini. Tetapi dia tahu bahwa salah satu dari 3 orang terakhir akan gagal dan itu akan menjadi akhir dari ujian di lantai berikutnya. Soli meninggalkan kamarnya dengan sukses dan berjalan ke arah Minos, mengabaikan tatapan si kepala brokoli. Apakah tantangan ini benar-benar akan berakhir di lantai berikutnya? Kau yakin? Tanyanya, tidak peduli dengan momen terakhir mereka di sana. Sebagai salah satu yang paling berbakat mental dari seluruh warisan, Soli bisa melangkah lebih jauh dalam tantangan ini daripada lantai tempat mereka berdiri sekarang. Ya, tentu saja. Minos tak banyak memandangnya saat wanita itu menatapnya. Sambil mendesah, ia memikirkan bagaimana saatnya untuk pulang dan bersenang-senang sebelum tahap kompetisi berikutnya. Aku harus mengawasi mereka berdua. Jika mereka benar-benar bisa melacak kita, aku harus bersiap menyambut mereka. Pikirnya dalam hati, tidak terlalu khawatir tentang Minos sekarang, mengingat betapa tidak tertariknya dia dalam memburu lawan di luar warisan. Tetapi dia tidak ragu bahwa Minos dapat mengulangi apa yang telah dilakukan oleh orang buta itu dan makhluk tanaman berakal budi. Tapi aku yakin mereka akan saling berhadapan. Kurasa aku tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka yang akan mengejarku. Malah, mungkin saja mereka semua akan saling membunuh dan aku akan menjadi favorit di ronde berikutnya. Dia mencoba bersikap optimis sambil melihat ke arah yang sama dengan Minos. Sayang sekali. Apa salahnya? Dia tidak mengerti dan menatap Minos lagi, keraguan tergambar di wajahnya. Ujian belum berakhir sampai kita memasuki lantai di mana hanya 10 dari kita yang akan memiliki pilihan untuk menyelesaikan ruangan. Itu berarti seseorang harus gagal di lantai berikutnya, yaitu lantai ke-77. Dia menunjukkan dengan menunjukkan 2 ruangan baru yang telah berubah menjadi hijau. Apakah itu kamar Forfax? Tanyanya sambil mengingat kejadian sebelumnya ketika mereka tiba di sana. Minos menggelengkan kepalanya saat berjalan menuju ruangan itu. Para pesaing Forfax telah menggantikannya, jadi dia mungkin akan gagal. Sepertinya dia tidak akan berada di kelompok kita pada tahap pewarisan berikutnya. Dan memang, itulah yang terjadi beberapa saat berikutnya. Ketika jam pembukaan lantai 78 berdetak mendekati 5 menit, Forfax meninggalkan kamarnya, masih bersinar kelabu, dengan ekspresi pucat pasi. Soli bertanya pada Minos, kau tampaknya peduli dengan hal ini. Kenapa? Meskipun kami sekutumu, pada akhirnya kami adalah musuh. Mungkin memang begitu. Namun, Forfax telah menjadi sekutu saya selama bertahun-tahun. Meskipun kami adalah pesaing, saya tetap menghabiskan berabad-abad hidup saya bersamanya sebagai sekutu saya. Sungguh memalukan melihatnya jatuh seperti ini, jelas Minos. Dia hanya punya sedikit teman dalam hidupnya. Namun, Forfax adalah salah satu dari mereka, terlepas dari keadaan mereka. Bahkan jika dia tidak akan mengeluh kepada alam semesta tentang kejatuhan Forfax, dia lebih suka orang itu keluar dari warisan ini hidup-hidup. Apakah mereka suatu hari akan saling berhadapan dan benar-benar menjadi musuh? Bisa jadi itu akan menjadi pertanyaan di masa depan. Melihat Minos dan Soli mendekatinya, Forfax tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbuat banyak. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung di sana, menyadari bahwa yang lain lebih kuat darinya dan lebih berbakat. Faktanya, ia berhasil sejauh ini dalam tantangan tersebut karena Minos dan Soli telah membantunya menyelesaikan level pertama menara dengan sempurna.
yang memberinya kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari yang secara alami dapat dilakukan oleh kemampuannya. Alangkah malangnya, 10 orang yang lebih unggul darinya berhasil mencapai lantai 77. Dan disinilah perjalananku berakhir, kurasa, Forfax bergumam dengan susah payah. Minos berhenti di sampingnya dan menyapanya untuk terakhir kalinya, melihat menit terakhir mereka di lantai ini. Apapun nasibmu, semoga beruntung, Forfax. Kamu telah tampil fantastis sejauh ini. Forfax menjabat tangan dominan Minos, merasa canggung, wajar saja, tetapi berterima kasih kepada kesayangan warisan ini karena datang kepadanya. Bahkan jika Minos menghentikan waktu agar dia bertindak dan mendapatkan lencana, itu tidak akan membantunya, karena dia telah sangat kelelahan saat mencoba menyelesaikan ujian terakhirnya. Sementara para pesaingnya telah menang dan memperoleh kesempatan untuk berkultivasi selama beberapa menit terakhir, dia hanya akan memperburuk keadaannya. Jika Forfax harus bertarung sekarang, dia akan kalah, bahkan dengan bantuan Soli dan Minos. Itulah sebabnya dia tidak membuat permintaan bodoh dan berterima kasih kepada Minos dengan berjabat tangan. Forfax tertawa sambil mengambil kalung dari lehernya dan menyerahkannya kepada Minos. Aku khawatir nasibku tidak akan baik. Sebaiknya aku menyerahkan warisanku kepada seseorang yang dapat menggunakannya. Gunakan apa yang telah kucapai dalam hidupku untuk memenangkan warisan ini, Minos. Meskipun aku tidak sehebat dirimu dan yang lainnya, aku juga telah mendapatkan pahala darinya. Ia mencoba tersenyum di akhir kalimatnya. Minos menerimanya tanpa masalah dan segera setelah itu, jalan menuju lantai berikutnya terbuka. Selamat tinggal, ucap Soli sambil mengikuti Minos, sementara Forfax adalah satu-satunya yang tertinggal. Jalan menuju lantai itu tertutup dan kegelapan menutupinya seluruhnya. Kelompok yang tersisa berjumlah 10 orang mencapai lantai 78, tempat mereka tiba dan mendapati Celestial sejati menanti mereka. Bagus sekali, kalian adalah finalis untuk warisanku. Selamat kepada kalian semua atas penampilan luar biasa yang telah kalian tunjukkan sejauh ini, kata pemilik warisan itu sambil tersenyum. Kalian akan memiliki lantai ini untuk diolah selama 1 tahun sebelum kalian kembali ke tempat asal kalian. Manfaatkanlah dengan baik. Kali berikutnya kita akan bertemu di babak final, dan salah satu dari kalian akan datang ke alam atas bersamaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berambut pirang itu menghilang, pergi tanpa mengatakan apapun. Ke-10 orang yang tersisa tidak berbicara satu sama lain dan segera berada di kamar masing-masing menikmati kesempatan terakhir mereka dalam fase pewarisan ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2739, kembali ke Uzira. Waktu berlalu cepat bagi Minos dan pesaingnya di lantai 78. Mengingat distorsi spasial di dalam ruangan, waktu 1 tahun yang dikatakan oleh Celestial sejati berlalu begitu cepat bagi mereka. Membuat mereka merasa seolah-olah hanya beberapa jam saja yang berlalu. Namun, seluruh tantangan menara telah berlalu dengan cepat bagi mayoritas yang mencapai akhir fase pewarisan ini. Sebanyak 78 tahun telah berlalu, sebagian besar dari mereka bahkan belum mengalami 2 bulan pun di sekitar dimensi ini. Minos tahu bahwa setidaknya beberapa tahun telah berlalu bagi rekan-rekannya di Uzira. Ketika waktunya di ruangan yang dimasukinya sebelumnya berakhir, ia tidak perlu meninggalkan tempat itu. Merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, ia memejamkan mata dan bersiap untuk pergi mencari kelompoknya. Distorsi spasial di depannya tumbuh dengan cepat dan segera tubuhnya terbang melintasi ruang angkasa, melintasi ke arah Uzira, khususnya tempat yang sama yang telah ditinggalkannya sebelumnya. Namun, ada satu masalah kecil yang tidak pernah terpikirkan oleh Minos untuk dihadapi saat kembali. Tempat yang ditujunya bukanlah distorsi spasial tempat kelompoknya sebelumnya masuk, melainkan tempat di mana distorsi spasial itu diciptakan oleh wanita di balik pecahan jiwa level 124. Minos menemukan reruntuhan daerah pegunungan, dikelilingi tanah hitam luas yang membentang sejauh mata memandang. Tempat itu memiliki energi spiritual yang sangat kuat, setidaknya 2 kali lebih kuat dari area pintu masuk Uzira. Tidak ada yang berguna di sana untuk membantu Minos mengidentifikasi di mana dia berada. Ketika celah spasial yang telah mengeluarkannya dari dimensi surgawi sejati tertutup, dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengamati tempat itu selama beberapa saat. Tempat ini, di mana aku, tanyanya pada dirinya sendiri, tanpa petunjuk apapun. Pecahan jiwa sebelumnya telah mewariskan ingatan geografisnya dari Uzira ke Abi, jadi Minos hanya mengetahui teknik yang ditinggalkannya dan bahwa dia harus mencari jejak Odibran Redwall. Dilihat dari sifat alami daerah ini pasti berada lebih jauh di sebelah barat Uzira. Minos merenung sambil berjongkok dan menyentuh tanah hitam di bawahnya. Setelah beberapa saat mencoba namun tidak berhasil untuk mencari tahu di mana dia berada. Dia mengesampingkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasinya setelah mendapat warisan. Kultivasinya berada di tengah level 118, sementara fisiknya setidaknya 93% maju ke tingkat absolut.
Semua kemampuan barunya bekerja dengan sangat baik dan keterbatasan dari True Celestial telah mengurangi efisiensi kompas Nautilus dan kemampuan profetiknya. Minos merasakan sekelilingnya seperti makhluk maha tahu lagi, saat ia perlahan-lahan merasakan takdirnya. Level 118. Aku seharusnya bisa melawan bahkan para Supremes tingkat tinggi. Ia tersenyum dalam hati. Merasakan vitalitasnya begitu tinggi hingga ia bisa hidup beberapa ratus ribu tahun dan melawan siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Minos sejujurnya tidak bisa mengatakan seperti apa pertarungannya melawan ular laut, tetapi sekarang dia tidak akan melarikan diri seperti yang dilakukannya sebelumnya. Paling tidak, dia sekarang akan beradu pukulan dengan pria itu dan tidak akan kalah telak. Sebaliknya, meningkatkan kemampuan melampaui levelnya akan membutuhkan usaha bertahun-tahun. Saya harus berkultivasi selama 6.000 tahun untuk naik level ke level 119. Bukan tanpa alasan para Supremes butuh waktu lama untuk naik level. Namun itu masuk akal. Meskipun aku berada di level 118, basis kultivasiku seperti seseorang di level 121. Dan peningkatanku ke level 119 akan memberiku basis kultivasi level 123. Tanpa penggunaan sumber daya dan kemungkinan untuk berkultivasi di tempat-tempat dengan lintasan waktu yang berbeda. Orang lain dalam situasinya tentu perlu berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun untuk maju dari level yang setara dengan 121 ke level 123. Namun Minos dapat maju dengan cepat. Satu-satunya masalah adalah bahwa sebelum ia memasuki alam atas, ia harus mencapai level 125, yang tampaknya tidak lama lagi, mengingat hanya ada 7 kemajuan yang harus ditempuh. Namun, setiap kemajuan bisa memakan waktu lebih lama daripada yang dibutuhkannya untuk mencapai kultivasinya saat ini dalam seluruh perjalanannya. Beberapa tahun ke depan akan sangat berbahaya, simpulnya sambil mengingat orang buta dan tanaman berakal budi. Keduanya adalah yang paling berbahaya dalam jangka pendek, tetapi selain mereka, ada 7 orang lainnya yang mungkin ingin melawannya. Memikirkan mereka, Minos teringat Forfax, bertanya-tanya apa yang terjadi pada pria itu dan apakah dia sudah mati. Dia mengambil perangkat milik teman lamanya dan melihat apa yang diwarisinya. Ketika dia membuka benda itu, Minos tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya karena terkejut dan tersenyum ketika dia teringat kata-kata terakhir Forfax. Orang itu, dia benar-benar mengumpulkan banyak kekayaan. Tidak hanya sumber daya kultivasi untuk supreme level rendah dan menengah di dalam item penyimpanan Forfax. Ada juga peta alam semesta yang terperinci dengan posisi masing-masing lawannya dalam warisan True Celestial, termasuk orang buta dan tanaman berakal. Mengingat posisi Minos sendiri, dia tidak ragu bahwa Forfax telah menemukan metode untuk menghindari pesaingnya dan mengejutkan mereka sebelum tahap terakhir warisan. Sayangnya bagi Forfax, dia telah jatuh sebelum dia dapat memanfaatkan apa yang telah dia kembangkan. Namun, selain kemungkinan menemukan para pesaingnya, Forfax juga mempelajari metode untuk menghilangkan bagian-bagian tubuh Celestial sejati dari makhluk hidup tanpa membunuh mereka. Dan, dari apa yang dicatat pria itu, ia hampir berhasil. Itu menarik, aku akan mencoba mengembangkannya pada beberapa marmut di masa mendatang. Minos merenungkan implikasinya dan bukan hanya bagaimana ini bisa menjadi cara untuk menghindari pewarisan. Tetapi juga untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menghilangkan esensi penting dari tubuh yang hidup. Jika dia dapat menyelesaikan pengembangan penelitian Forfax, dia mungkin akhirnya akan mengetahui cara memisahkan senjata yang dapat diserap dari tubuh tanpa membahayakan makhluk hidup dan bahkan mengatasi kutukan dan hal-hal sulit untuk dihadapi yang pernah. Tidak ada pengetahuan tambahan yang merupakan hal buruk dan Minos tentu saja menghargai hadiah luar biasa yang ditinggalkan Forfax untuknya. Selain banyak sumber daya dan informasi, Forfax meninggalkan pesan kepada Minos. Kurasa aku mati, atau kau yang membunuhku, Minos, salah satu dari dua hal. Sungguh kekalahan. Kau harus tahu bahwa aku telah mencoba melarikan diri dari ini sejak pertama kali kita bertemu, tetapi takdir akhirnya mempertemukanku. Bagaimanapun, aku di sini hanya untuk meminta bantuanmu. Jika kau benar-benar Minos dan bukan salah satu musuhku, aku memintamu untuk pergi ke duniaku dan memberikan istriku apapun yang tidak penting bagimu dari apa yang ada di barang simpananku. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu kiat tentang cara membantu wanitamu memasuki alam atas bersamamu. Aku meninggalkan sebagian jiwaku di dunia asalku. Temukan di sana dan kau akan menerima informasinya setelah kau menyelesaikan misi ini. Kau akan tahu segalanya nanti. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2740, Mencari Grup. Aku akan lihat misi ini di masa mendatang. Minos berjanji pada dirinya sendiri, penasaran dengan apa yang Forfax tinggalkan untuknya. Tapi untuk saat ini, aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Pikirannya dengan cepat mengesampingkan permintaan terakhir dan juga peluang Forfax. Akan ada waktu baginya untuk mengejar itu. Mengingat seberapa jauh ia harus maju ke bagian terakhir dari warisan makhluk surgawi sejati,
ia memiliki setidaknya beberapa ribu tahun yang dapat digunakannya. Sekarang saatnya untuk menemukanmu. Minos memikirkan para wanitanya, memejamkan mata sejenak, merasakan api yang jauh, hampir padam, tetapi jelas masih hidup di suatu tempat. Kau berhasil menyerap api yang kuberikan padamu saat itu. Aku masih belum tahu apakah aku bisa mencapaimu hanya dengan itu, tapi itu sudah cukup bagiku untuk bertahan untuk saat ini. Dia mendekatkan salah satu tangannya ke wajahnya dan api keperakan muncul dari jari-jarinya, menciptakan ruang kecil di mana 3 api yang hampir padam tumbuh secara halus. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Tunggu aku akan menemukanmu lebih cepat dari yang kau kira. Ia membuka matanya dan apinya pun mereda. Kemudian matanya memutih, dan pemandangan dari masa depan muncul dalam benaknya, menyebabkan ia melihat kilatan cahaya yang cepat namun jelas. Dia melihat daerah pegunungan dan penjara besar, penuh makhluk asing dari berbagai asal, menderita di tempat gelap di bawah pengawasan ketat. Namun, tempat itu sendiri bukanlah segalanya bagi mata Minos. Di sekelilingnya, tirai kegelapan menutupi sekelilingnya, membawa serta pasukan makhluk mati yang jumlahnya melampaui apapun yang pernah dilihatnya. Mayat hidup, Abi, pikirnya, tetapi sungguh meragukannya. Tidak mungkin, sudah berapa lama sejak aku pergi? Abi tidak akan mampu menyebabkan itu. Kecuali dia telah mencapai pertengahan tahap ke-12. Tetapi itu berarti aku telah memasuki beberapa abad terakhir dari tahap pewarisan. Itu tidak masuk akal. Dia sedikit marah ketika memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Bahkan jika bukan Abi yang bertanggung jawab atas hal itu, dia tidak tahu di mana tempat seperti itu. Dia tidak mengenal Uzira dan tempat itu pasti sama besar atau lebih besar dari Okia. Sampai dia tahu di mana harus mencari, dia berada dalam kegelapan. Entah bagaimana, Abi, Gloria, dan Ruth akhirnya terhubung dengan penjara yang dikelilingi oleh orang mati ini. Ia menyimpulkan sebelum melanjutkan, prioritasku adalah mencari tahu di mana tempat ini sehingga aku bisa menemui mereka. Jika mereka ada di penjara itu, aku akan merasakan api mereka saat aku sampai di sana. Hal terbaik yang bisa kucari adalah jejak orang-orang yang sudah mati. Mereka akhirnya akan mengepung penjara itu, tetapi sebelum itu, mereka harus bergerak. Aku ragu kelompok sebesar itu akan bergerak tanpa menarik perhatian. Dia dengan cepat menemukan metode untuk mendekati wanita dan kelompoknya. Mengenai arah yang harus dituju, salah satu dari mereka pada akhirnya akan menuntunnya pada pertemuan dengan makhluk-makhluk yang mengenal daerah itu. Ia memutuskan untuk menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kompas Nautilus. Tanpa ragu, ia terus maju, terbang ke arah utara area tersebut, perlahan-lahan melihat apa yang ada di luar area yang pernah menjadi rumah bagi kekuatan pecahan jiwa itu. Mengingat banyaknya keterampilan yang dimiliki Minos, efisiensinya dalam bergerak sungguh menakutkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia meninggalkan pemandangan pegunungan dan sangat gelap di belakangnya, tiba di daerah yang lebih indah, di mana hutan berwarna-warni membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Di tempat ini, energi spiritual di sekitarnya bahkan lebih kuat daripada di daerah tempat dia tiba, yang membuatnya perlahan melambat. Sementara itu, persepsinya terhadap lingkungan sekitar membuatnya memperhatikan beberapa sumber daya berharga, tanaman, dan permata langka yang berada dalam jangkauannya. Tempat ini kaya. Tempat ini pasti jauh dari pantai tempat kelompokku tiba. Apakah aku harus menyeberangi benua untuk mencapai mereka? Saat ia turun dari tempatnya melayang, Minos mengambil kristal hijau di tangannya. Sesuatu yang berbentuk berlian, sangat berkilau, dan kaya akan energi. Ia tidak perlu menganalisisnya lagi untuk mengetahui bahwa benda seperti itu dapat dengan mudah memasok energi ke dunia seperti dunia spiritual selama beberapa milenium. Sungguh menakjubkan perbedaan dimensinya. Bayangkan saja dulu aku hanya sebatas apa yang ada di tanganku sekarang. Ia bermain dengan kristal itu, sambil berpikir untuk membawanya dan memberikannya sebagai hadiah kepada salah seorang putrinya. Tetapi ketika Minos sedang bermain dengan kristal dan mengamati lingkungan yang kaya dan indah ini, seseorang muncul di antara tanaman-tanaman, memberinya tatapan jelek. Penyerbu, kata umum untuk Minos saat ini membuatnya melihat ke arah seorang individu kecil berkulit hijau, setengah dari ukurannya, berdiri di belakang batang pohon. Dengan busur dan anak panah diarahkan padanya. Kau benar-benar tidak ingin melakukan ini, kata Minos sambil menyingkirkan kristal yang diambilnya dari tanah mengilap yang ditutupi pasir coklat tebal di sekelilingnya. Kau akan menyesal jika melakukannya. Suara Minos seakan terulang di telinga lelaki itu saat dunia di sekelilingnya bergerak, bahkan unsur-unsur mati pun mulai terbentuk saat mereka menatapnya dengan gerakan mengancam. Makhluk hijau itu gemetar saat dia merasakan bidikannya meleleh di matanya, sementara Minos meninggalkan wujud manusia tinggi dengan sayap serafim besar, berubah menjadi awan asap perak dan emas. Kekuatan macam apa yang dimiliki penjajah ini? Tanyanya dalam benaknya. Jenis yang tidak seharusnya kau inginkan sebagai musuhmu. Minos muncul di belakang makhluk hijau kecil itu, mengejutkannya dengan mengangkatnya di leher. Sekarang kau punya pilihan, Yon.
Bawalah aku ke orang-orangmu dan bicaralah atas namaku, atau kau akan terbakar, sampai tak ada yang tersisa dari tubuhmu. Meneguk. Orang itu gemetar ketakutan, bukan karena ancaman Minos, tetapi karena kenyataan bahwa musuh ini telah membaca pikirannya dan memanggil namanya. Sial, orang ini tidak normal. Yon ragu-ragu, tidak benar-benar tahu apakah lebih baik mati di sana dan mengambil risiko membuat makhluk ini marah atau apakah lebih baik baginya untuk mengambil langkah mundur dan membawa orang ini ke kaumnya. Sebagai teman, hipotesis kedua tentu berisiko, namun, setidaknya ia dapat mencegah hubungan mereka agar tidak tercemar sepenuhnya saat ini. Makhluk hijau level 118 mengangguk tanda setuju. Baiklah, Senior Seal, selama kau tidak mengancam orang-orangku, aku akan membantumu. Bagaimana dengan cerita tentang aku sebagai penjajah? Dengan cerdik, ia mengubah nada bicaranya. Penjajah adalah mereka yang tidak mampu mempertahankan kebebasan mereka. Mereka yang mampu memiliki hak yang sama atas tanah ini seperti kami, penduduk asli. Hahaha, silakan saja, Yon. Aku penasaran apakah orang-orangmu juga akan merasakan hal yang sama. Orang hijau itu memegangi lehernya kesakitan, tetapi pikirannya tertuju pada apa yang baru saja dikatakan Minos. Cerita bersambung, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.